Assalamualaikum teman-teman semua. Ini saya lagi di kios Cananki Wonosobo. Hari ini kita mau share tentang gimana caranya bikin auranti teman-teman gondrong. Oke, lanjut. Nah, gini teman-teman, treatmentnya kita langsung tanya-tanya sama adik saya, si Aglis, yang dia stay di kios, yang sering main auranti juga. Terus si Arnok yang kemarin main di Semarang Amis bersama 3 itu gondrongnya minta ampun, itu dari size kecil. Jadi kita langsung tanya-tanya. Ini Glis. Ya, ini adik saya, si Aglis. Cara bikin gondrong auranti piye caranya? Yang paling utama itu kita bisa memilih bahannya dulu. Bahan yang high fin itu biasanya sudah jelas dari ekor itu udah agak nge-close ya. Terus kalau dari segi pakan, kalau pakan saya otomatis pushnya pakai katak sawah sama cacing. Terus selingan hariannya kita pakai peletnya bebas, mau pelet apa aja. Yang penting tuh katak sawah itu paling utama untuk menggondrongkan cana auranti. Berarti katak sing kecil, Sesuaikan sama size ikan. katak sawah iki katak suike iku po. Yang kecil, kalau suikan besar. Bancet, Bancet. Bancet mungkin di tempat rekan-rekan namanya beda-beda. Yang katak sawah itu yang kecil-kecil itu buat gondrongin cepat. Berarti kita push dulu ikannya yo. Iya, push. Ikannya di push dari size berapa sebaiknya? Kalau bisa di ukuran under 20 cm kita main push-pushan. Kalau udah di ukuran 20 cm up, kira-kira ikannya nggak gondrong itu susah sih emang. Berarti pertama yang jelas kualitas ikannya dulu. Ya. Lihat ikan bibitnya itu dia punya bibit high fin apa enggak. Iya, betul. Kalau udah ada bibit high fin, baru kita bantu dengan treatment ben rodok gondrong ibaratnya. Iya, betul. Dengan katak sawah, Katak ambil sawah sama cacing. cacingnya cacing tanah. Bebas. Cacing bebas. Jadi gitu teman-teman. Cacing bebas, terus pakai katak sawah, bancet kalau di daerah sini yang kecil-kecil itu. Terus dipush dulu makanya. Dipush tapi jangan terlalu over. Dalam arti kita ngepush sampai perutnya besar. Kalau besok perutnya masih besar, itu jangan dikasih makan dulu sampai dia benar-benar kosong, baru kita kasih makan lagi. Itu caranya. Oh, jadi dipush sampai kira-kira size berapa atau dipush terus? Dipush terus. Kualitas air perlu nggak, penting nggak? Kalau air sih, kalau di tempat saya itu jarang ganti air sama tanpa filtrasi. Kira-kira ikan udah gesrek ke pasir tuh tandanya udah nggak nyaman, kita baru ganti air 100%. Tuh. Jadi kurang lebih gondrongin si auranti kayak gitu ya. Itu treatment itu bisa dipakai buat cana yang lain apa enggak, atau cuma auranti nih? Kalau setahu saya di cana auranti sama cana blue pulcra gitu dipush dulu. Tapi kalau pulcra biasanya kalau dipush warnanya itu malah pudar, beda sama auranti. Oh, nih auranti malah cerah warnanya. Bisa semakin jadi. Terus cara milih auranti nih buat kelas kontes, kira-kira itu nek teman-teman di sana lagi mau cari auranti yang bibit, maksudnya masih kecil, terus tujuannya buat nanti ikut kontes, itu
sarannya itu seperti apa? Pilih Auranti itu yang aktif, terutama yang aktif yang jarang deker. Itu satu. Yang kedua, warna ikan itu tajam ya, dalam arti di antara markingnya itu oranye, kuning menjurus ke oranye, itu yang bagus itu. Kalau bahan dari nol, kalau kita PO, pilih yang flaring lah, paling tidak flaring sama kaca, terus respon sama tangan, itu paling utama. Dalam arti kalau markingnya jelek nggak masalah sih, poin yang paling bagus itu kan adaptasi tank. Oke, berarti kita coba lihat sambil lihat ikan Glis, biar yang nonton teman-teman semua tahu mana itu marking, mana itu fin, mana itu pokoknya corak-corak di Auranti biar lebih paham. Nah, kita pakai contoh ikan ini ya. Ini size berapa ini? Sekitar 15 cm. 15-an lah. Lah, untuk memilih Auranti yang kelas kontes tuh yang namanya marking tuh yang mana itu? Marking itu ini ya, kuning ini. Nah, yang kuning, yang barbar itu ya. Itu diusahakan yang tebel-tebel sama simetris kanan kirinya. Simetris kanan kiri. Terus bakat fin yang gondrong itu seperti apa? Kalau dari kecil tuh udah kelihatan antara ini ujung dorsal ini, kalau pengalaman saya ini lebih tinggi di antara ranti-ranti yang lain. Ujung dorsal depan lebih tinggi. Terus di antara dari ujung depan sampai belakang itu yang melengkung. Melengkung berarti finnya ini dari belakang sampai dari depan sampai belakang itu cari yang agak lengkung ya, agak melengkung. Kalau yang kurang high fin ini contohnya yang atas. Ini yang kurang high fin. Ini kan datar. Ini lurus. Dari depan sini sampai ekor lurus. Tapi ini ada, semua ikan ada kelebihannya. Kalau ini lebih ke warnanya sama markingnya lebih jelas bagus ya. lah, lebih orange. Padahal ini baru ngekip nih dari PO. Oke. Itu yang itu baru keep dari PO. Yang ini yang nantinya bisa gondrong. Berarti ini semua dipus ya? Dipus. Pus makan. Pus makan. Bancet itu. Lah nek untuk di kelas Auranti itu penilaiannya apa ya Mas? Penilaian tuh ada di pertama adaptasi tank. Ikan tuh sebelum didekatin juri aja udah stay dalam arti udah di atas lah, enggak deker. Yang kedua mental, cari mental yang sama tangan itu merespon ya, respon semua. Terus marking itu ya ini yang kuning ini, kanan kirinya kalau bisa itu sama persis. Kalau 8 ya kanan 8 kiri 8, terus rapi kalau bisa, kalau enggak ya nggak masalah. Terus di postur tubuh, kalau biasanya kan kalau mau kontes itu kan tubuhnya itu harus proporsional, dalam arti nggak terlalu gendut nggak terlalu kurus, itu wajib sih kalau menurut saya. Kalau masih gendutan biasanya kurang pede. Dah itu aja sih. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang mau coba-coba keep Auranti di treatment sendiri sampai dia siap lomba, kurang lebih seperti itu. Karena ini pengalaman pribadi ya, mungkin pengalaman setiap kiper kan beda-beda. Ini pengalaman dari kita saat melaksanakan saat mentreatment Auranti sampai kelas kontes. Jadi kemarin yang ikut main yang mana ini? Kemarin yang kemarin di rumah yang gondrong itu si Arnok itu juga di rumah, dia lagi overbirahi gigit ekor, jadi dimasukkan ke kolam biar ya lagi cari-cari cara itu.
susah banget nganunya. Jadi gitu dulu teman-teman, treatment menggondrongkan Auranti dan cara milih Auranti yang baik buat kelas kontes. Oke, jangan lupa share, di like, subscribe juga teman-teman, di subrek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tungguin video-video berikutnya. Dah.